Oh jadi yang bikin dembul tuh sunscreen sebetulnya? Yes. Nggak usah dipakai. Jangan. Proteksi. Tapi bukan malah takutnya bikin kanker. Kalau sinar UV itu kan harus masuk dalam kulit dok, nggak boleh ditahan. No. Kita kasih solusi. Dr. Clinton, dokter ganteng. Halo. Ini fenomenal, banyak diminta sama audiens saya. Nggak tahu lah para ukti atau mungkin wanita-wanita, saya datengin langsung yang mukanya kayaknya nggak ada goresan dan noda sedikit pun kayaknya. Dokter skincare ganteng. Gini, dok. Siap. Fenomenal adalah langsung aja kita to the point ya. Oke. Sebelum kita bahas statement dari Dokter Tompi. Oke. Dokter Tompi ungkap bahaya terlalu sering pakai skincare, kulit tipis dan skin barrier rusak. Terserah lah nanti Anda mau komentarinnya pada saat sekarang juga sestatementnya atau pribadinya. Ya nggak tahu lah Boleh ya. nih. Wah. Boleh komentar nih. Boleh. Statementnya ya. Iya, nanti sembari juga nanti obrolannya kita bahas mengenai sebenarnya emang manusia ini wajib pakai skincare apa enggak sih? Oke. Kita ngomong teknis aja deh. Gue ngundang lu nih bener-bener ini dok, detail lah. Oke. Jadi bener-bener kan itu bukannya kimia ya. Orang zaman dulu juga kayaknya nggak pernah pakai skincare, hidupnya lurus-lurus aja, bersih-bersih aja mukanya. Semenjak kayaknya udah masuk di era skincare, kimia, kayak seakan-akan tuh komersialitas, bisnis banget. Dokter-dokter juga pada jualan skincare. Pokoknya gue memihak pada rakyat lah, karena gue pengen membantu audiens gue nih, para pengusaha-pengusaha juga lurus gitu loh. Kalau gitu saya di tengah-tengahnya nih. Wah. Saya harus menjadi penengah yang baik. Ya, tentunya dengan versi keilmuan Anda sebagai seorang dokter gitu kali ya. Ini disclaimer ya, maksudnya nggak memihak ke mana-mana ya. Oke. Kita coba untuk sesuai apa yang saya pelajarin tentang boleh kesehatan kulit ya. Oke. Kayak gitu ya. Oke, kita bahas yang satu dulu ini. Wah, kayaknya Oke. gatel banget mau komentarin Dokter Tompi nih. Enggak gitu. Ya udah boleh deh. Iya. Ini nggak maksud untuk gibahnya ya, ini edukasi ya teman-teman ya. Nggak masuk ke personal Dokter Tompinya. Oke, lanjut. Oke, ini kan dokter mengungkapkan bahwa bahaya terlalu sering pakai skincare. Kayak gitu, kulit tipis dan skin barrier itu rusak. Sebetulnya kalau dari kalimat ini, statement itu ada benernya, ada salahnya juga kayak gitu. Kalau benernya apa ya? Kalau misalkan tergantung bahan yang dipakainya. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan basic skincare contohnya. Kayak kita cuci muka, kayak pakai yang gentle kayak gitu. Terus pakai sunscreen. Oke, terus mungkin pakai serum niacinamide, serum vitamin C kayak gitu ya. Itu masih oke. Kayak gitu, oke. Terus kalau misalkan kita pakai kayak bahan-bahan eksfoliasi terus, misalkan kayak gitu, ya iya. Memang kalau kita pakainya nggak teratur, kita nggak konsul dulu nih ke dokter, main pakai sendiri. Apa kata orang yang sekarang kan lagi heboh nih di TikTok kayak gitu ya, kayak gitu. Seminggu bisa 2 kali dia eksfoliasi kayak gitu. Apalagi yang bahannya tuh persentasenya tinggi, kayak gitu ya. Cocok sih betul. Memang bikin kulit tipis dan skin barrier rusak. Jadi makanya memang kalau bisa sebelum pakai skincare itu konsultasi dulu. Memang jadi untuk mendapatkan step by stepnya, keilmuannya kayak gitu. Baru nanti kalau udah paham boleh dikembangin sendiri kayak gitu untuk untuk ibaratnya kayak meracik punyanya mukanya sendiri. Tapi kalian harus tahu dulu nih tipe kulitnya kalian kayak gitu, karena nggak semuanya itu cocok untuk dengan bahan A, B, C kayak gitu. Oh seru nih, ada kata cocok-cocokan juga menjadi stigma negatif sampai saat ini ya. Wah lu mah nggak cocok pakai itu, kan bukan skincare cocok-cocokan ya. Apakah harus harganya yang lebih mahal? Apakah yang mahal itu udah pasti cocok? Enggak. Ini kan sekalian kita satu persatu kita runut deh. Oke. Berarti kalau keseringan Anda setuju ya? Kalau tergantung bahannya lagi kayak gitu. Loh, berarti kalau ada bahan yang bisa bikin sering, boleh sering gitu? Boleh, ada. Contohnya vitamin A, kayak gitu. Vitamin A, retinol, contohnya. Ya itu memang secara studi udah terbukti dia bikin turnover kulit itu jauh lebih bagus, lebih cepat, kayak gitu. Jadi penumpukan sel kulit mati itu minimal, kayak gitu. Jadi jerawat, kulit lebih bagus, lebih sehat, kelihatannya kayak glowing, kayak gitu. Itu bisa. Jadi itu boleh rutinitas, tapi dalam batasan tertentu. Dalam hal kalau misalkan dia mau program hamil misalkan, ya itu bolehlah diganti retinolnya karena dia akan mengganggu kayak gitu.
Oke, ini Jadi catat ya teman-teman ya. Channel pengusaha kok ngebahas skincare-nya. Justru ini buat para B2B yang lu punya brand, lu harus maklon di pabrik-pabrik gitu loh. Jadi harus tahu nih cara kerjanya pengusaha tuh biar nggak cuma ngejar cuan doang, tapi juga edukasi juga nyampe sehingga nggak mengorbankan para konsumen nih. Yes. Kesian. bener banget. Jadi sekarang tuh yang saya lihat ya, kayak orang bukan cuman sih, orang jualan, tapi tanpa menekankan edukasi. Jadi orang jadi kayak ya udah jualan skincare doang, terserah masyarakat mau pilih yang mana, tanpa ada edukasi yang serius lah gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi mungkin ke depannya kalau mau membuka suatu produk ya edukasinya juga ditekanin kayak gitu. Oke. Kembali lagi ke Dokter Tompi yang ungkap bahaya terlalu sering pakai skincare, kulit tipis dan skin barrier rusak. Tadi yang dari sisi positifnya kan, Oke. lu menyetujui Dokter Tompi kan gitu kan dok ya? Ya, Ya, ada dalam sisi hal yang tadi. setujunya, betul. Oke. Kalau Nah, sisi nggak setujunya, sisi nggak setujunya, apa oke. coba? Gara-gara bukan dokter SPKK yang ngomong sesuai dengan bidangnya atau gimana? Oh enggak. Oh enggak, kan cuma di- nanya di- doang. ya. Tapi boleh kan dokter bedah plastik ngomongin skin barrier? Boleh dong. nggak apa-apa banget loh. Oh. Kayak gitu. Terus yang nggak setujunya di mana? Yang nggak setujunya, oke. Dia nggak mengungkapkan bahan apa. Kayak gitu yang Coba kita bikin. cek beritanya. Oke. Iya ya, belum bahas bahan ya. Oke. Itu tadi di atas ada yang peeling sama laser ya. Kayak Iya. gitu. Sebetulnya peeling sama laser itu nggak bikin kulit tipis sih. Lah itu dia bilang. Kayak gitu. Pernyataannya sih sebetulnya. Aku coba di tengah-tengah nih. Dokter Tompi bilang kalau peeling, laser, langsung di laser, laser terus peeling langsung 2 minggunya atau 1 minggunya di laser, kayak gitu itu bikin kulit tipis dan rusak kayak gitu. Ya aku sebenarnya ya kalau dari pernyataan itu ya benar kayak gitu. Dan aku memang nggak pernah nyaranin untuk pasien setelah laser kayak gitu itu langsung di peeling kayak gitu. Ya iyalah kita harus tunggu dulu proses wound healing namanya. Oke. Kayak gitu. Nah itu jadi kita tungguin dulu untuk proses dimana kalau pada ini kan di flek ya, masalah flek. Flek itu kalau misalkan kena laser pigmennya itu kan pecah, harus ada proses penyerapannya dulu oleh tubuh kita, oleh sel makrofag namanya. Oke. Kayak gitu itu butuh waktu timing sekitar 1 bulan 1,5 bulan kayak gitu, baru nanti next treatmentnya lagi. Jadi memang nggak boleh terlalu cepat kayak gitu. Tapi statement yang saya agak mengganjal. Sorry nih Dokter Tom. Iya. Sorry nggak maksud kan bebas apa. pendapat, boleh-boleh aja. Oke. Agak sedikit mengganjal itu bikin tipis. Jadi masyarakat luas tuh apa ya? Ya contohnya lah pasien saya, dok katanya ini tuh siapa? Oh dia nyebut Dokter Tompinya. Ya ada nyebut itu. Oh sempat viral soalnya ya statement beliau. Oke. Terus kayak gitu. Kata pasiennya? Kata pasiennya, dok katanya nggak boleh di laser ya, bikin kulit tipis kayak gitu. Peeling juga bikin kulit tipis kayak gitu. Memang kalau dilakuinnya itu langsung tanpa ada jeda kayak gitu ya memang nggak bagus juga kayak gitu. Tapi ya memang kita jelasin lagi ke pasiennya. Jadi di masyarakat umum itu orang awam, pasien itu menganggap bahwa di laser itu dan peeling itu bikin kulit tipis gitu. Tapi kalau gue pribadi, jujur bukan maksud gimana-gimana ya. Gue ada setujunya sama Dokter Tompi yang barusan ketika laser, peeling. Soalnya gue ngeliat kan gini ya. Gue nggak tahu ya, Dokter Tompi juga sepakat apa enggak. Kayak kalau gue ngeliatnya kayak semakin di laser, semakin pada treatment-treatment seperti itu, yang kelihatan dari lingkungan atau mungkin komunitas gue lah, itu kayak makin parah gitu loh, kayak kelihatannya kayak memerah, kayak iritasi, kayak bukannya katanya ngejar glowing, apa mungkin sehat apa gimana? Nah, ngelihatnya nih berapa hari setelah di laser atau peeling gitu. Soalnya kan ada proses healingnya kayak gitu. Dan juga biasanya pasien nih, kita kan di daerah tropis. Kayak gitu. Kalau misalkan abis peeling, abis laser itu nggak boleh langsung panas-panasan. Nah, keseringan pasien abis itu langsung kerja panas-panasan tanpa pakai sunscreen juga dosisnya tuh nggak tepat kayak gitu. Dosis yang benar kan 2 jari tuh
untuk satu wajah. Oh. Kayak dia cuma pakai satu ruas jari kayak gitu, itu Tembus kurang jadinya. dosisnya, betul. Mataharinya tembus. Kayak gitu. UV radiation-nya juga masih masuk ya ke kulit kayak gitu. Jadi bikin iritasi kayak gitu. Ada banyak faktor sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Berarti yang dimaksud dengan menipis itu kalau nggak ada jarak dari laser ke peeling. Sebenarnya kalau ngomongin tipis, laser sama peeling itu sama sekali nggak bikin tipis. Malah dia bikin tebal kulit. Terutama bagian dermis atau lapisan dalam kulit. Yang bikin tipis. Mungkin pernyataan dokter Tompi ini yang skincare tadi ya. Kayak gitu. Mungkin ada kandungan yang memang bikin tipis kulit. Seperti contohnya kortikosteroid. Itu yang memang ya buka-bukaan aja. Pasti akan ada di racikan. Ada beberapa lah kayak gitu yang ada mengandung kortikosteroid kayak gitu dalam skincare. Ya, itu memang kalau dipakai dalam jangka waktu panjang itu akan membuat kulit menjadi tipis. Contohnya kulit tipis apa? Banyak pembuluh-pembuluh darah yang kelihatan di daerah sini. Makanya saya selalu bilang kayak kalau ke dokter itu jangan pengen dok saya pengen putih dok, atau pengen apa ya gitu, pengen yang cepet kayak gitu. Coba dok saya pengen kulit saya sehat kayak gitu. Tapi nggak putih ntar takutnya. Kan putih itu menjadi benchmark bahwa dia itu ganteng atau cantik. Enggak. Kata siapa? Kulit sehat. Kulit sehat itu tandanya memantulkan cahaya contohnya. Gitu. Jadi lapisan kulitnya itu dia itu kita bilangnya itu nggak geradak geruduk gitu. Iya. Jadi smooth. Turnover kulitnya bagus ya. Contohnya pakai vitamin A tadi. Oke, kalau mau pencerahnya bisa pakai vitamin C, tapi dosisnya pun itu harus dimulai dari yang rendah dulu. Kalau vitamin C, kalau nggak iritasi. Gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang kadang orang awam itu belum tahu. Kayak gitu. Jadi dia pakai konsentrasi yang besar, kayak gitu langsung iritasi, merah-merah. Makanya itu cocok-cocokan jadi orangnya kayak gitu. Seperti itu. Iya, kalau mau di laser berarti kemarin reaktifnya pasiennya dokter Clinton adalah ternyata kaget dia. Anda habis melakukan tindakan itu. Pasti ada dong yang Anda habis laser terus tiba-tiba orang itu komplain gara-gara mungkin viral bahwa pernyataan ya tentang laser itu nggak bagus apa segala macam gitu. Nggak komplain sih, cuman dia bertanya aja kayak dok kayak mengulik gitu lah dok, katanya laser bikin kulit tipis ya dok, kayak gitu, terus bikin flek makin parah kayak gitu. Ya kita jelasin aja gini gitu. Oke. Berarti kalau cocok-cocokan juga termasuk bagian dari orang itu belum tentu dia cocok di laser atau tindakan laser, peeling dan lain sebagainya itu kan kayak menjadi satu syarat ketika kulit itu mau bener tuh dokter biasanya ngomongin seperti itu ya. Oke. Tapi sebentar, sebelum bahas yang itunya dikit lagi nih. Ada emang dokter yang nyaranin karena memang bisnis semata gitu ya, habis laser langsung peeling dengan waktu jarak dekat gitu misalnya. Ada oknum. Saya nggak tahu sih sebetulnya. Enggak, tapi ada aja pasti. Nggak usah nama, tapi mesti ada aja. Ya pasti ada aja lah. Nah, padahal dia tahu edukasinya, bisa bakal ngancurin kulit ya. Kayak gitu, kayak ya namanya bidang estetik. Biar dia balik lagi. Kayak gitu, ya bisa juga kayak gitu. Nggak tahu motifnya apa kayak gitu. Ya, Oke. ada aja lah. Oke. Yang kayak gitu. Istilahnya tuh yang dokter yang bandel kayak gitu ada aja. Kayak gitu. Makanya trust pasien ke dokter itu penting banget sih. Kayak personal gitu. branding. Personal branding dokternya kayak gitu. Terus ya bikin trust ke pasiennya juga. Sebetulnya kayak gitu. Kalau mengenai cocok-cocokan, sebenarnya emang ada ya kayak semacam gue ini cocoknya yang ini, gue ini cocoknya yang ini. Bukannya kandungannya tadi kan lu sempat bilang dok bahwa sama aja sebenarnya, hampir sama lah semuanya. Betul. Cocok-cocokan ya. Kalau kita bilang cocok-cocokan tuh orang biasanya bilang nggak cocok itu karena biasa iritasi. Kayak gitu ya. Contohnya salah satunya tadi dia pakai konsentrasi terlalu tinggi kayak gitu, atau kulit dia nggak mengenal tipe kulitnya kayak gimana. Kayak gitu. Contohnya saya kulitnya berminyak banget, terus saya pakai yang krim yang terlalu tebal. Ya tentu nggak cocok. Dia akan makin jadi komedogenik kita bilangnya. Jadi menyebabkan suatu jerawat lagi kayak gitu. Cuman karena termakan iklan kayak gitu, ini bagus nih kayak gini, pakai ini gitu. Oh berarti harusnya nanyanya ke dokternya atau ke influencer? Nanya ke influencer lagi susah juga ya. Ke dokternya bahwa dok jenis kulit gua apa? Datang berarti ke kliniknya atau DM? Datang, harus diperiksa. Oh. Harus diperiksa kulitnya.
Berarti kayak gitu. kemungkinan besar kalau kemakan FOMO dari Bisa influencer jadi. atau konten kreator atau dokter Yes, itu tingkat kegagalannya malah lebih tinggi. betul. Oh, Kalau bisa konsultasi dulu lah, kayak gitu. At least ya ketemu aja dokter yang ngobrolin kayak gitu. Dok, kulit saya nih tipenya kayak apa sih dok? Cocoknya pakai skincare apa? Treatment apa? Kayak gitu. Dan kemarin nih baru aja kejadian nih, kayak gitu. Tipe kulit dia kering. oke. Dia nonton ya rekomendasi dari influencer Oke. pakai serum eksfoliasi kayak gitu. Hmm. Ya udah kering dieksfoliasi ya makin Oh, ya jadinya? jadi iritasi kayak gitu, makin kering lagi kayak gitu, terkelupas kayak gitu, lebih rentan sunburn juga kayak gitu. Jadi Oke. balik lagi kita coba pendekatan ke dokter dulu kayak gitu untuk mengetahui kita tuh tipe kulitnya yang kayak apa. Cocok nggak kalau kita eksfoliasi kayak gitu. Cocoknya kita pakai skincare base-nya itu apa, gel, serum atau krim kah kayak gitu. Karena kalau Oke. tipe kulit berminyak bolehlah pakainya yang gel kayak gitu biar nggak terlalu greasy banget kayak gitu. Kalau yang kering boleh pakai yang krim yang kandungan oilnya itu agak sedikit tinggi biar dia nggak terlalu kering, jadi memperbaikin skin barrier-nya dia kayak gitu. Keren. Gini aja deh dok, kita Iya, langsung iya, iya. konkret aja lah. Saya bantu buat para audiens saya, terutama mungkin pengusaha. Pengusaha itu kan kenapa juga akhirnya melek tentang edukasi skincare. Satu, dia untuk bisnis. Mm-mm. Dia punya brand. Yang kedua, dia punya pabrik untuk B2B. Oke. Ya dong. Ya. Yang ketiga, dia harus tampil, ketemu sama klien. Mm. Banyak rupa lah di sini kan. Yang keempat, pengusaha juga banyak kan jadi konten kreator, dia harus ngejelasin produknya dia Ya. gitu kan dengan gayanya segala Hmm. macamnya. Lagi-lagi kalau depan kamera berarti kan harus lagi tampil wah lah di mata audiensnya. Yes, Kepake betul lah. banget. Makanya Iya. channel pengusaha kasih solusi kan channel pengusaha nih. Hmm. Nah, bahas skincare ini dari sisi-sisi yang lain tuh banyak yang bisa kita kulik. Iya. Kita konkret aja, Dok. Oke. Coba Tiara buka Microsoft Word. Bikin satu rutinitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Nah, kita clear aja di sini. Oke. Nggak usah brand ya. Dan Ya, gue ya, enaknya tuh dokter sepenglihatan gue, koreksi kalau gue salah. Lu ini dokter Clinton ini belum punya brand skincare. Nah, jadi objektif. Oke. Ya, jadi Oke, objektif. oke. Iya, makanya gue ngundang beliau, guys. Ya, jadi objektif nih. Tapi yang lu sebutin minimal gue nggak tahu ya. Sebenarnya lu juga jangan endorse brand juga sih sebenarnya. Lebih kepada kandungan atau tipe-tipe kayak tadi. Iya, Oil base atau cream base ya, misalnya. water base segala macam. Gue kurang paham lah Oke, begitu-begitunya oke. lah ya. Nanti gue juga mau tanyain juga sebenarnya. Gue tuh tipe yang gue nggak pernah pakai skincare. Nah, Jadi gue kita konsultasi habis itu. wah, dihajar dikuliti gue. Menurut gue kayaknya kimia tuh ngapain sih? Gue cuci muka, cuci mukanya pakai kimia juga. Cuma kayak banyak faktor nanti kita bahas ya. Oke. Bukan gue anti ya, nanti kita bahas. Oke. Kamu tulis biasanya kalau skincare tuh pagi siang malam atau Apa pagi malam biasanya kita pagi malam. Lah siang kagak pakai. Siang biasanya nanti kita pakai yang di rutinitas pagi. Oh Kayak gitu. gitu. Tapi nge-apply bahasa gue udah tahu. Reapply. Reapply. Oh, reapply. Siang tuh khusus reapply, bukan apply. Ada nggak apply di siang doang? Tergantung sih apalagi ya. Yang dicapainya. Kayak gitu. Kalau mau cerah ya boleh. Kalau misalkan mau tambahin serum lagi, ascorbic acid atau vitamin gitu. C, vitamin E kayak gitu. Umumnya ada nggak apply ya, bukan reapply di siang? Kalau nggak kita nggak usah masukin. Pagi aja kali. Pagi malam ya? Pagi malam dulu aja. Oh oke, pagi malam ya. Udah. Siang biasanya orang kan kerja. Iya. Enggak. Iya pagi dulu. Pagi apa sih biasanya kategori skincare tuh? Facial wash. Facial Day, wash. apa sih? Biasanya urutannya itu facial wash, toner, serum. Enter. Toner, serum. Tapi di antara toner serum boleh kasih eye cream dulu. Apaan Kayak tuh gitu. eye cream? Eye cream buat mata. Oh Kayak gitu. Karena dia nggak boleh pakai molekul yang berat. Nanti bisa jadi milia. Milia apa milia lagi? tuh penumpukan keratin. Dia kista keratin, dia penumpukan itu bisa karena banyak faktor. Salah satunya adalah pemakaian skincare yang terlalu berat. Kayak gitu base-nya, molekulnya. Emang bedanya pipi sama bawah mata apaan? Kulitnya beda, tipis banget sini. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Oh oke. Ya maaf ya guys, saya awam sekali ya. Habis serum apa lagi? Oke, habis serum pelembab. Oh pelembab. Krim pelembab, terus sunscreen. Sunscreen ya. Berarti ditutup sama sunscreen kan? Betul, tapi kalau saya sebetulnya paling suka kalau yang nggak mau ribet nih, kayak gitu, cowok biasanya ya. Sebetulnya sunscreen itu ada bahan pelembabnya juga. Jadi ya udah,
Moisturizer. satu aja moisturizer kayak gitu. Asik, gue tahu dong. Jadi moisturizer tuh pelembab. Moisturizer itu pelembab. Ah, pakai bahasa-bahasanya yang tolong dong Tiara, bahasa-bahasa yang skincareable Oke. banget dong. Tolong jangan pelembab kayak podcast tahun Moisturizer, 1974 gitu loh. 2025 tuh udah pembahasannya tuh udah yang moisturizer, Moisturizer. sunscreen. Tolong ya bukan bilang sunblock ya. Anda jadul kalau sunblock, sunscreen. Nggak dipakai lagi setelah sunblock. Sunscreen. Iya, coba ya. Kulit tuh cuma kebagi 2 tipe ya? Berminyak sama kering ya? Ada Sama lagi nggak? mix. Hah? Jadi Emang ada? ada. I- Kayak gitu. aduh. Normal. Berarti panjang lagi ya? Berarti nggak apa-apa deh. Berarti tulisannya dari mulai lembab dulu, kering dulu. Kering dulu. Kering deh. Boleh. Kering dulu. Ya, Ya, yang kering. paling itu kering, kalau nggak ya, minyakan kan orang kan. Ya, Kayak gitu. Kalau ada normal to oily, normal to dry, kayak gitu ada. Ribet, kita buat yang Oke. simple. Ini di screenshot ya. Ini berhubung tadi ini dadakan, maaf emang saya suka begitu. Jadi bukan ditampilin di layar pakai laptop gitu ya. Ini di screenshot, nanti tolong di insert ya hasil-hasilnya ya. Ini kita bikin dulu, takutnya teman-teman nggak kelihatan dari jauh kamera. Kulit kering dulu ya. Nanti kamu Oke. copy lagi ya. Kulit kering dengan turunannya sama, kulit mix dengan sama, dan kulit berminyak dengan turunan yang sama. Untuk kulit kering, catat teman-teman. Facial wash yang dimaksud ini adalah apa? Lu mau ngomong apa nih dok? Bahan, kandungan, monggo lah. Biar teman-teman tahu kan. Secara awam aja kali ya. Iya, Kalau karena itu- konsultasi sekarang ini nih pas nih. Kalau lu mungkin DM-nya Dr. Clinton nggak dibalas-balas ya memang beliau so sibuk ya. Sibuk, oke. Ini sebetulnya kita ngomongin basic skincare dulu lah. Ya, boleh Kayak basic. gitu ya. Kulit kering ya. Nggak ada kandungan yang krim racikan gitu dokter, Iya, nggak ya? iya. Basic skincare ya. Betul. Basic gitu. dulu ya Basic sebelum dulu. krim-krim custom tailor made gitu ya. Iya, Jadi betul. basicnya dulu di sini yang nantinya kemudahan teman-teman tuh tinggal ngelihat di bagian apa belakang atau nanya ke si host live TikToknya misalnya. Ya, Bisa gitu nggak sih? Nggak tahu sih. Jangan juga ya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya gaya lu lah untuk mencari tahu lah. Simple lah, mau browsing, mau chat GPT, terserah lu lah. Coba facial wash apa? Oke, kalau kulit kering, kalau bisa jangan pakai bahan yang terlalu eksfoliasi banget. Contohnya salicylic acid, glycolic acid, kayak gitu. Itu kalau misalkan mau dipakai, itu seminggu 1 kali itu maksimal. Kayak gitu. Itu boleh untuk ngebersihin sel kulit matinya. Tetap kulit kering pun ada sel kulit matinya, itu harus dieksfoliasi, tapi jangan terlalu sering. 2 minggu sekali, 1 minggu sekali itu oke. Oke, tapi kalau bisa facial wash-nya itu yang milk cleanser. Jadi dia ada pelembabnya juga. Kayak gitu. Baru dengar kan? Baru denger. Tadi lu ngomong, lu bohong aja gue percaya tuh. Aduh. Gue nggak tahu tuh apaan sih bahasanya. Milk Milk cleanser. Kayak Ya gitu. berarti ada susunya. Banyak. Ya dicari di mana, nggak boleh sebut merek lah. Yeah. Di toko-toko Oke. banyak milk cleanser. Berarti kayak itu gitu. ya. Atau enggak facial wash yang gentle facial wash kayak gitu. Yang keras maksudnya. Oh enggak, gentle. Justru yang gentle. Nggak paham gue. Yang non SLS biasanya kayak gitu. Jadi yang nggak terlalu banyak busanya. Oh itu gue paham. Ah. Berarti kan kalau yang nggak banyak busa lawannya banyak busa dong. Iya. Oh bukan gara-gara banyak busa tuh berarti itu yang paling bagus itu. No. Busa itu kan deterjen ya. Iya. Surfaktan, dia ngebersihin minyak. Kayak gitu, minyak wajah. Kalau kering apa yang mau dibersihin? Orang minyaknya nggak ada. Oh, nanti pertanyaan gue tuh nanti tuh kita urut aja pelan-pelan ya. Gue yang kulit berminyak. Oh, oke. Nah, jadi pakainya yang berbusa kan? Ya, Oh, pas ya, kalau agak gitu. busa. Pakai Rinso aja kali gue ya cuci muka. Jangan. Oh jangan ya. Jangan, deterjennya tinggi. Nah, Rinsonya nggak boleh apa gimana? pakai baju aja. Buat baju aja. Jangan dong. Lanjut. Intinya yang acid gitu jangan sih. Kalau jangan terlalu sering pada kulit yang terlalu kering. Kayak gitu. Semua tulisan acid berarti. Ya, sebetulnya nggak semuanya sih. Nggak semuanya, tapi pada kulit yang kering itu lebih sensitif. Oke. Kayak gitu. Dapat ya teman-teman ya. Nanti screenshotannya kita tampilin dan nggak perlu detail lah. Detailnya kan penjelasan dari dokternya langsung. Oke, lanjut toner. Toner sebenarnya cuma buat refreshing aja sih. Sebetulnya nurunin pH pada saat kita habis facial wash. Kayak gitu kan, pH kulit habis facial wash dia jadi basah. Kita harus turunin lagi jadi asam. Itu pakai toner biar pertumbuhan bakteri baiknya itu bagus kayak gitu. Jamur nggak gampang tumbuh kayak gitu dengan diberikannya si toner ini. Jadi kita turunin ke pH-nya sekitar 5,5 kayak gitu itu dengan toner. Oh, itu mesti gitu. kering dulu atau kulit berbasah baru ditimpa toner atau gimana sih? Ya, nggak apply-nya? nggak mesti kering banget, tapi ya suam ada air dikit juga nggak apa-apa. Oh, Gitu aja. nggak nyampur tuh. Kayak gitu enggak sih, nggak apa-apa. Gituin aja. Bukan ditisuin Toner sampai kering banget. Jangan tisuin banget gitulah. Tapi gitu. ditepok pakai apa, handuk? Ditepuk aja pakai handuk. Oh, Kayak gitu. oke. Jangan digesek. Kayak gitu malah bikin iritasi apalagi yang kulit kering.
Oh, gitu. oke. Tapi hati-hati kalau pakai toner itu kulit kering itu malah bisa bikin iritasi juga kayak gitu. Jadi biasanya aku skip toner kalau pada kulit kering kayak gitu. Tapi ini balik lagi tiap dokter beda-beda nih Ya, ya, ya. kayak gitu. Kalau saya sih kayak gitu lebih ya aman juga kayak gitu. Atau enggak saya kasih ya essence kayak gitu. Jadi yang kandungan alkoholnya tuh nggak terlalu tinggi kayak toner Nah, kayak gitu. catat ya, Ra. Berarti tadi pH-nya maksimal 5,5. Bener kan? Ya kita balikin ke pH 5,5 Iya, nggak boleh lebih dari 5,5 kan kalau untuk ya, kulit kering. betul. Oke. Untuk semua kulit. Untuk semua kulit kayak oke. gitu. Emang ada yang lebih dari 5,5 ya? Ya ada sih, cuman kan nggak ada yang ngecekin juga ya. Kayak gitu. Cuma oke. biasanya kalau kita pakai toner itu segitulah kadar untuk Oke. pH-nya kulitnya. Dan sebanyak apa di-apply-nya ke muka? Tap biasa aja. Asal dapat aja sekitar 1-2 tetes gitu. Oh. Toner, tap, Oke. udah cukup. Jangan Ya, terlalu ya, ya. banyak. Perih. Oh, gitu Apalagi ya? kulit keringnya. Oh, Kayak oke, gitu. oke, Cuman oke. biasanya skip aja sih kalau kering banget atau lagi iritasi kayak gitu. Skip Karena aja. ya. Eye cream. Oke, eye cream biasanya nih yang pengen apa sih dia yang tanda-tanda aging mata gitu. Ada kayak Yang titik-titik tuh apa ya? Kayak kerutan, bukan titik-titik, kayak bili keringat apa namanya? itu milia. Milia itu Kayak ya? yang putih-putih itu ya. Iya. Yang putih-putih kan. Ya, itu milia biasanya. Itu bisa karena iritasi, kulitnya iritasi itu biasa menimbulkan milia. Penyembuhannya contohnya sunburn kayak gitu. Itu banyak putih-putih. Milianya kayak gitu, atau enggak pakai kosmetik yang terlalu berat. Molekulnya itu bisa juga. Jadi milia gitu. Berarti apa penjelasannya nih? Eye cream itu berarti harus yang Kalau kayak gimana? eye cream ya memang biasanya dia low molekuler kayak gitu. Oke. Jadi biasanya sih udah ada sih dia untuk khusus eye cream sendiri. Jadi jangan yang terlalu creamy banget kayak gitu. Jadi konsistensinya itu biasanya lebih ke kayak serum sih. Serum ya nggak serum cair banget tapi ya ada konsisten krimnya sedikit kayak gitu. Oke. Tapi oilnya nggak boleh sama krim yang untuk wajah kayak gitu. Oke. Gampangnya seperti itu. Jadi Alright. beda lah eye sama face. Oke. Eye sama kulit Ya, muka sama bawah mata lah kasarnya gitu ya. Betul. Ada lagi eye cream? Cukup itu ya? Cukup. Biasanya mengandung banyak sih, mengandung retinol atau mengandung peptide kayak gitu. Dia untuk perangsangan kolagen. Karena kan biasa kan kerutan nih di daerah sini nih. Gitu. Nah, itu untuk mencegahnya kita pakai yang ada kandungannya kolagen stimulator lah kita bilangnya kayak gitu. Dan si eye cream ini apakah nanti sama dengan kulit lembab atau kulit berminyak atau kulit mix, beda-beda ya? Beda-beda. Oh ya udah, nanti kita bahas ya. Serum. Oke. Serum kalau mau simple ini buat cowok ya? Atau enggak, umum aja kali, cewek deh kayak banyakan cewek ya. Oke. Ini buat yang lakinya nonton, lu kirim ke bini lu lah, tayangan ini lah. Ya kan, soalnya ini buset panjang juga berarti ya, dari cuci muka sampai sunscreen ya. Tebal banget muka perempuan berarti ya. Hah? Ya kalau mau repot saya biasa nanya suka yang repot apa enggak ya gitu. Kalau enggak ya mereka sih pengennya ngejar sehat berarti harus segini ya. Itulah kenapa gue malas pakai skincare begitu tuh. Nanti untuk laki-laki ada ya. Laki-laki kita ituin lagi. Iya kan. Coba boleh. Serum. Intinya antioksidan bisa masuk untuk serum atau enggak untuk kolagen stimulasi juga bisa. Contohnya kalau antioksidan itu vitamin C, vitamin E kayak gitu. Nama-namanya apa sih, kayak retinolnya, niacinamide itu apa nama-namanya? Nama apa nih? Merek dagang? Bukan. Kandungan-kandungan. Kandungannya. Kalau antioksidan biasanya vitamin C itu ascorbic acid. Kayak gitu. Ascorbic acid. Kalau vitamin E itu tocopherol kayak gitu. Tapi biasanya di ingredient sudah itu kok vitamin E, vitamin C. Cuman yang perlu diperhatikan itu kalian start konsentrasi yang rendah dulu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya vitamin C boleh dari 5% dulu, baru nanti naik sedikit-sedikit. Gimana pun kan itu namanya ascorbic acid. Kayak gitu, apalagi yang kulitnya kering. Kayak gitu. Oke, itu bisa menyebabkan iritasi. Namanya acid, asam. Kayak gitu. Makanya kalau yang kulitnya sensitif, biasanya saya kasih pelembab dulu baru serum. Atau enggak dicampur lah serumnya di pelembab. Kayak gitu. Itu juga bisa. Serum kan bentuknya tetes. Iya. Jadi ya ditetesin aja di
Pelembab ya? Di Digabung sama pelembab moisturizer? ya. Ya, digabung sama moisturizer. Oh bisa. Kayak gitu bisa. Loh, Bisa tadi sih. lembab sama kering bukannya berbeda ya? Kan ini Mhm. kita lagi bahas adalah tentang kering. Oke, tentang kering. Heeh. Berarti kering bisa berlembab? Gimana? Kering Heeh. nggak bisa berlembab kan? Kalau dia base-nya kering, Heeh. kayak gitu, itu harus ada pelembabnya. Enggak, maksudnya kulit kering itu Mhm. udah pasti butuh pelembab gitu. Simpelnya gitu. Iya. Karena kering itu ya berarti dia. Karena ya memang kulitnya base-nya dia tidak bisa menghasilkan minyak Ah, minyak kulit alaminya kayak gitu. Oke. Heeh. Oke. Dan yang jerawatan banget kenapa mayoritasnya kita mindsetnya ngelihatnya adalah dia berminyak ya? Memang karena permasalahan jerawat itu base utama akarnya adalah kelenjar minyak yang terlalu aktif. Iya. Kayak gitu. Jadi kelenjar minyak yang terlalu aktif ya mukanya berminyak. Jatuhnya gitu. Akarnya lagi itu biasanya hormonal. Kayak gitu. Oke. Nah Yang kalau sangat- kulit kering berarti nggak bisa jerawatan. Jerawatan juga ada kan kulit kering? bisa aja. Gara-gara? Bisa karena penumpukan daripada si sel kulit matinya itu bisa juga. Kayak gitu. Oh, gue paham nih. Jadi kalau jerawatan nggak harus dari penumpukan lemak atau minyak yang berlebih, Ya. tapi bisa juga penumpukan dari sel kulit mati. Ya, dan juga jarang bersihin muka. Jadi bakterinya tuh banyak. Jadi kalau jerawat kita harus ada 4 komponen. Yang pertama itu kelenjar minyak yang terlalu aktif. Kayak gitu. Atau enggak hiperkeratinisasi atau pertumbuhan kulit yang nggak bagus. Jadi penumpukan sel kulit ada di atas. Jadi bayangin lubang sini, itu sel kulit mati itu di atas, numpuk. Kayak gitu, ngeklok. Kayak gitu. Walaupun dia nggak aktif, ya tapi kan kalau ngeklok dia nggak ada jalan keluar. Jadilah komedo di situ. Iya. Kayak gitu, oke. Ditambah adanya bakteri. Terus adanya peradangan. Kayak gitu. 4 komponen itu harus ada untuk menjadi jerawat. Oh. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kelenjar minyaknya nggak aktif, tapi keratinisasi atau proses turnover kulitnya itu nggak bagus, kayak gitu, penumpukan sel kulit mati di situ ya jadi jerawat juga. Jadi memang sebetulnya kalau yang kulit kering keuntungannya dia nggak gampang jerawatan, kayak gitu, asalkan dia bersihin muka dengan baik, kayak gitu, dikasih pelembab, kayak gitu. Terus ngapain pakai skincare kalau dia nggak gampang jerawatan? Oh tapi mindset orang pakai skincare belum tentu harus jerawatan ya? Iya, enggak. Pengennya Untuk kulit sehat. putih, itu kan nggak stigma, kita ngomong stigma. Oh iya, stigmanya ya betul, pengen putih, kayak gitu, pengen glowing ya. Glowing, Gitu. iya. Tapi mayoritas orang berjerawat itu banyaknya dari kulit berminyak. Itu dia. Oh, itu yang lebih sulit kulit berminyak apa kulit kering untuk ngobatin kalau pencapaiannya glowing? Kulit pencapaiannya glowing, Iya, yang penyembuhan semua lah, apapun itu secara overall. Oke. Lebih sulit kulit berminyak ya? Kulit berminyak. Kita harus kontrol minyaknya itu. Oh. Itu dia. Iya. Banyak faktor yang mempengaruhi kelenjar minyak itu aktif. Salah satunya obesitas, kayak gitu. Berhubungan sama pola makan dia sehari-hari, kayak gitu. Itu berhubungan sama hormonal lagi di badannya dia, kayak gitu. Susah, jujur. Perbaikin pola hidup. Kayak gitu. Oke. Dapat ya teman-teman. Moisturizer atau pelembab? Ternyata ada bedanya buat kulit kering sama kulit berminyak ya, baru tahu gue. Iya. Hati-hati nih, makanya jangan sampai kemakan kata-kata influencer. Enggak dicek dulu. Berarti kan influencernya mungkin nggak salah ya, tapi kitanya nih asal disamaratakan. Ini buat ini cocok nih. Betul. Glowing nih guys, hilang jerawatku dalam waktu sekian nih guys. Ini begini. Beli. Taunya kita nggak tahu kulit kita tuh kayak gimana gitu kan, betul, kondisinya. Jadi pesan dari saya memang ya ketahui dulu lah kulitnya. Kulit masing-masing kayak gimana, sensitif kah, berminyak, kering, apa normal, kayak gitu. Oke. Moisturizer gimana dok? Oke, moisturizer. Sebetulnya sih moisturizer sih banyak ya di luaran sana. Kayak gitu bahannya contohnya ceramide, hyaluronic acid, kayak gitu itu masih oke kok. Kayak gitu, tapi moisturizer itu base-nya atau vehikulum kita bilangnya atau pembawanya. Pernah nggak lihat yang bentuknya moisturizer tuh dia gel banget, putih, transparan. Tahu. Kayak gitu. Terus bentuknya cair, serum, sama yang krim. Terus ada juga yang pelembab yang ointment, yang kayak salep yang tebal banget. Kayak gitu. Nah, sebetulnya itu balik lagi ke tipe kulit masing-masing lagi. Seberapa kering kulit kalian, kayak gitu. Semakin kering, lebih bagus memang pakai yang kandungan oilnya lebih banyak. Kayak gitu. Contohnya ointment atau salep.
kayak gitu. Tapi kan agak nggak nyaman. Iya. Biasanya orang lebih prefer ke krim atau enggak yang kayak lotion gitu. Oh, oke. Itu kalau kering aku saranin moisturizer-nya itu base-nya yang penting. Kandungan sih tadi ceramide, hyaluronic acid, kayak niacinamide itu tambah-tambahannya. Tapi cari base-nya yang tepat untuk kulit kering. Kayak gitu. Untuk kulit kering itu saran saya itu jangan pakai yang kayak lotion kayak gitu. Itu kandungan airnya masih tinggi. Jadi evaporasi jadi makin kering, enak nyaman sementara. Oke. Kayak gitu. Ya harusnya harusnya yang krim. krim ya. Krim kayak gitu. Kandungan oilnya atau minyaknya kan yang dibutuhin kulit kering kan minyaknya. Iya. Kayak gitu. Harus sebenarnya ada logikanya logik juga ya kayak gini-gini ya. Kering berarti ngarahnya ke minyak, yang berminyak bahannya. Kalau kulitnya berminyak berarti ngarahnya yang mengeringkan gitu kali ya. Iya. Gitu. Bahasa simpelnya gitu ya. Berarti bedanya lotion sama krim tuh beda ya ternyata ya. Beda kandungan air, perbandingan air oil itu beda. Kayak gitu. Kalau krim air sama oil. Kalau krim itu oil base. Maksudnya oilnya lebih banyak daripada airnya. Makanya kalau kulit berkering pakainya yang tipenya yang krim. Yang krim, iya. Kalau lotion kan sama aja krim sama lotion. Apa sih bedanya? Beda, coba pakai. Pasti lebih cepat kering, enak, nyaman. Kayaknya wah lebih cepat nyerap. Gitu. Padahal enggak evaporasi airnya. Kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya ya apa sih? Nggak gitu terlalu nyaman kalau pakai yang terlalu oily banget, tapi memang itu yang dibutuhkan si kulit kering kayak gitu, terutama yang eksim ya, kita di luar skincare dikit ya, kayak gitu kulit kering eksim, dia satu badan nggak bisa menghasilkan minyak tubuhnya, kayak gitu bahasa awamnya gitu ya, gatal makanya ya jadi gatal gampang, polutan nempel sedikit jadinya iritasi eksim kayak gitu. Oke, kebanyakan orang itu pakainya tuh pengen yang senyaman mungkin, anaknya senyaman mungkin. Jadi pakainya tuh yang lotion, kayak gitu, yang agak cair gitu, cepat menyerap katanya. Padahal enggak, cepat menguap. Harusnya krim. Gila, gue udah pinter nih gue nih. Besok buka praktek ini yang banyak banget sih orang yang itu hampir 95% pasien yang ke saya yang eksim ya. Kayak gitu. Kalau saya tanya pelembabnya apa? Lotion dok. Kayak gitu. Tuh kan. Jangan pakai yang krim. Minimal krim. Kalau misalkan lagi pecah banget, lagi eksimnya parah, kambuh banget, pakai yang ointment. Kayak gitu. Sebetulnya kalau eksim yang memang dari sananya, dari kecilnya itu dia nggak bisa menghasilkan minyak kulit alaminya. Kayak gitu ya. Pakainya yang krim. Kayak gitu. Karena krim adalah oil. Kalau lotion itu lebih ke water, air. Ke water air. Karena air dan minyak tidak bisa disatukan. Bisa sih. Gue mau sok medis. Salah ya, maaf. Sunscreen. Oke, ini sunscreen penting banget. Aku saranin. Emang iya? Pakai. Iya nih gue. Ya, kalau nggak mau pakai gue nggak pernah pakai skincare, nggak pernah pakai sunscreen. Gue hajar aja di outdoor syuting. Memang hancur sih pasti kelihatannya kusam. Tapi dia kan akan balik lagi dok. Gue penganut holistik. Itu udah studinya. Ada studinya. Oke, memang kalau sunburn terus kayak gitu mungkin awal oke lah. Kita balik lagi dari gosong kayak gitu dia balik lagi warna kulitnya kayak gitu. Tapi kulit nggak selamanya bisa punya proses adaptasi yang kayak gitu terus. Setiap kita menua, sel kulit kita itu menurun. Sel kulit kita itu kerjanya tuh menurun. Kayak gitu. Jadi nggak bisa regenerasi terus seperti itu. Jadi lebih baik tuh diproteksi. Kayak gitu sedini mungkin. Gitu. Jadi pakai sunscreen. Wah gila, langsung difatwakan. Kalau nggak mau pakai apa-apa, pakai sunscreen. At least tidaknya pakai sunscreen aja. Aduh, satu repot, satu kayak laki skincarean, sunscreenan, apa sih Der? Berjenggot pula gue. Gahar bos, anak Harley nih. Enggak, bercanda. Bercanda apanya nih? Enggak, guanya. Oh gitu ya. Yes. Nantilah, gue ada sesi konsultasi sendiri. Ada yang mau gue tanyain. Nanti menarik sih sebenarnya sih. Dari mulai merah, gampang merah, terus bekas jerawat dari zaman SMA kan dulu gue kayak parutan mukanya merah-merah. Nanti kita bahas lah ya. Nggak pernah pakai skincare, sabun muka doang. Siap. Sabun muka doang sedoang-doangnya.
Ya, gue nyebut merek kayaknya, nyebut aja lah ya. Apa? Apapun yang ada di kamar mandi, Oke. gue lagi pakai sabun Lifebuoy buat badan, gue hajar ke muka juga. Waduh. Lu belum tahu sisi gelap gue kali ya, sisi di balik ini semua ya. Hmm. Ada Garnier nih gue pakai, Hmm. ada Pond's nih gue pakai, apalah yang ada di kamar mandi, sabun muka skincare bini gue lah. Lagi habis gue pakai itu. Gue kadang lagi safar ke umroh apa segala macamnya, nggak ada yang apa ya, gue bawa aja yang ada dari dalam. Lu mesti tahu sisi gelap gue. Gue nggak tahu ini positif apa negatif ya. Mungkin kedengerannya banyak negatifnya. Tapi nanti gue mau belajar juga sih sebenarnya. Oke, Sebenarnya abis itu gue ngaca-ngaca, ya udahlah ya gitu. Gue mikirnya gitu Sama kali. aja ya. Gitu Kayak ya udahlah ya gitu. Nantilah Oke. apakah ada dampak kalau lu bisa meyakinkan gue tentang kesehatan yang ya naudzubillah ya. Takutnya dampaknya di kemudian harinya kenapa ya nanti lu harus menguatkan gue dalam hal itu, Dok. Siap. Ya, oke. Sunscreen berarti apa nih maksudnya nih kandungannya? Untuk yang kering dulu nih, biar kita tuntaskan nih. Oke, kalau yang kering, ya sebenarnya sunscreen sih basically bentuknya krim ya. Biasanya krim, kalau enggak yang gel kayak gitu. Nah, kalau untuk kulit kering, ambil yang krim. Kayak gitu, pilih yang Oke. krim. Jadi tuh balik lagi ke kayak moisturizer tadi, sebetulnya Datanya tuh itu base-nya ya. tuh Oke. base-nya atau vehikulumnya tuh mirip-mirip. Cuman bahannya kalau sunscreen, yaitu dia ada yang either dia chemical atau physicalnya, orang-orang masih pada bingung. Kalau yang physical itu dia memantulkan si ultraviolet. Contohnya bahannya titanium dioxide atau zinc oxide kayak gitu. Kalau yang chemical dia menyerap energi panasnya atau si UV-nya Oke. kayak ke partikel si chemical sunscreen-nya itu kayak gitu. Jadi bedanya itu aja sih. Oke. Dan nggak nyamannya kalau yang physical itu dia white cast. Pernah nggak pakai sunscreen tiba-tiba? Iya tahu tuh apa Kayak namanya apa, kayak putih-putih. kayak medok medok lagi. Apa namanya ngeblok Kayak- gitu loh. Kayak Apa? white cast gitu, betul. White Kayak cast tuh apa? white cast tuh kalau dipakai tuh sisa putih-putih. Iya Kayak apa gitu. namanya istilahnya dempul. Iya. Itu kenapa? Salah. Kayak gitu. Enggak, sebetulnya nggak salah. Sebetulnya itu adalah yang physical sunscreen. Kayak gitu. Nggak nyamannya itu memang itu, tapi itu Oke. yang paling aman untuk kulit sensitif. Tapi Kayak kan gitu. malu banget tuh ke kantor dempulan begitu. Kalau misalkan ke kantor boleh pakai SPF yang rendah, itu biasa nggak terlalu white cast banget kok, nggak terlalu dempulan banget kayak iya. gitu. SPF 30 cukup lah. Oh jadi yang bikin Kayak dempul tuh sunscreen sebetulnya. Yes, Nggak usah dipakai. kayak gitu. Jangan, proteksi. Tapi bukan malah Proteksi takutnya bikin sedini kanker. Kalau sinar UV itu kan harus masuk dalam kulit, Dok, nggak boleh ditahan. No. Rame nih dipotong nih. Kata Oke. orang begitu. Oke. Ada yang penganut tanpa skincare lah, ada lah Oke, kayak betul, komunitasnya betul. gitu. Itu Banyak gimana? sih yang kalau saya posting tentang sunscreen itu pasti aja tuh kayak buat apa sih sunscreen, orang zaman dulu aja nggak pakai, sehat-sehat aja Tuh. gitu kan. Kakek nenek saya petani kayak gitu. Masa mataharinya nggak- berubah nggak tiba-tiba ada di kanker 2025? kulit kayak gitu. Memang bener, orang Indonesia balik lagi tipe kulitnya. Tipe kulit pigmennya itu dia tipe Fitzpatrick, namanya Fitzpatrick tipe 4 ke atas kayak gitu, which mean sel pigmennya itu lebih aktif menghasilkan pigmen, jadi lebih gelap kayak gitu. Proteksi alaminya ada memang betul. Kalau khusus orang Indonesia ya yang di tropis kayak gitu. Oke. Gitu. Cuman kalau pada yang Fitzpatrick atau tipe kulit 1 sampai 3 itu yang apa namanya? Yang putih-putih, bule kayak Ya. gitu. Nah, itu dia proteksinya nggak ada. Memang pada orang Indonesia kayak gitu. Kenapa dia nggak terlalu kalau misalkan apa namanya? Terpapar matahari nggak terlalu sunburn atau merah-merah kayak gitu ya, karena dia proteksi alaminya ada memang. Tapi tetap kalau bisa lindungin dengan sunscreen kayak gitu, karena memang kita nggak tahu prekursor gennya dia ada apa nggak ke arah skin cancer kayak gitu. Oke, berarti Gitu. kesimpulannya kalau dari pagi dulu ya, pagi dan kulit kering, Ya. yang ngambilnya yang memang berbahan krim. Yes, betul. Itu dulu ya, berarti kan facial wash ada krimnya juga. Facial nggak wash gitu ya? lebih ke moist sih. Oh, Kayak lebih gitu. yang ada Milknya, milknya, karena milk itu mengandung krim lah, mungkin simpelnya gitu. Ya, ada oilnya. Ada oilnya, Ada oilnya. ya, krim atau oil lah. Ya. Kalau yang kulit kering ya, jadi Ya. lu juga harus tanya-tanya, misalnya pun kalau dengan bahasa bayinya, lu nggak tahu istilah-istilah yang tadi, lu lupa apa segala macamnya, tinggal bilang aja gue butuh
sunscreen atau gue butuh apa tuh yang mengandung apalagi tadi serum. Yang serumnya yang mengandung oil ya gitu kali ya. Kalau serum sih biasanya itu sih apa namanya lebih ke bukan krim water. Water ya. Base. Tapi dikasih juga di sini. Nggak apa-apa, kan ada moisturizernya. Habis itu. Serum tuh sebagai apa ya? Kalau di istilahnya tuh penambah aja. Iya. Kayak gitu, penambah zat kayak gitu. Misalkan si antioksidan itu vitamin C, vitamin E kayak gitu. Retinol kayak gitu. Cuma retinol kan malam kan. Nggak boleh pagi dia. Oh, kenapa? Fotosensitif. Jadi kalau kena matahari dia bisa bikin iritasi. Gitu. Dia nggak boleh dipakai pagi. Apapun brandnya, apapun jenisnya, pokoknya retinol nggak boleh. Gitu. Hati-hati guys. Hati-hati. Udah tahu belum, Tiara? Udah tahu ya, OCM udah tahu ya. Ya, bagus. Anggaplah tadi siang kan reapply ya. Iya. Biar kita mempersingkat. Berarti kalau reapply itu yang di reapply adalah kalau ketemu wudu, cuci muka, hujan-hujanan, kan ambles tuh, ambiar tuh skincare-nya semuanya ya, udah tumpukan 7 cm-nya itu kan. Itu reapply-nya apa yang harus di-reapply? Ulang lagi dok, banget dari facial wash sampai ke sunscreen apa sih? Serum sama sunscreen lah, kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau ribet ya sunscreen lah, yang paling penting. Tapi hilang dong kandungan moisturizer-nya. Moisturizer kan di sunscreen ada. Kayak gitu. Oke. At least sunscreen, reapply sunscreen sih. Sunscreen-nya ya. Kayak gitu. Kalau di dalam kantor ya oke lah, nggak perlu 2 jam per 2 jam. Tapi kalau di luar itu harus 2 jam gitu. WHO menyarankan sih seperti itu, apalagi daerah tropis kayak gitu. Berarti kalau sunscreen beda juga ya. Ada yang buat kering sama buat berminyak ya? Ya sebenarnya sih berarti hati-hati. Reapply-nya berarti ya sesuaikan dengan kulitnya kita nih. Kalau kulit kita kering berarti reapply-nya juga pakai yang kering juga gitu ya. Jadi jangan asal-asal pinjem. Wah, kayaknya kita mau keluar nih, mau bikin konten nih di siang hari nih. Pas mau sebelum bikin konten reapply-nya habis sholat gitu kan. Pakai base-nya gel. Ya agak lebih kering sih jatuhnya. Kalau pakai gel, makanya pakai yang krim. Oke, mantap. Tuh. Ke malam, ke pagi sama ini dulu yang berminyak. Oh, pagi berminyak. Iya dong. Oke. Kan kulit berminyak belum? Oke. Biar nanti kita main cepet aja nih. Ini tapi pasti kalau kita bahas tentang skincare pasti banyak yang pro dan kontra. Nggak apa-apa. Tentang ini. Iya. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Wajar lah, kan kita nggak bisa muasin kan. Betul. Mungkin jangan-jangan dijelasin dokter, pasti ada juga yang kayak enggak, gua bener-bener totally kering, tapi gua pakai totally buat berminyak aman-aman aja misalnya. Nggak apa-apa juga. Kita di sini bukan berarti benar salah ya. Tapi kan kita nyari yang mana yang mendekati dengan kesehatan gitu kan. Ya studinya yang ada lah seperti itu. Cuman secara di lapangan sih sebetulnya balik lagi ya cocok-cocokan. Oh, berarti benar ternyata ya cocok-cocokan tuh ya. Cocok-cocokan ya sebetulnya ada juga sih istilah kayak gitu. Ada yang kulit berminyak. Dia memang udah pakai yang khusus untuk kulit berminyak nih, pakai gel kayak gitu, tetap aja kayak nggak masuk lah ke kulit dia kayak gitu. Indikasinya apa bisa ya? Aja, kalau kita harus tinggalkan ini bahwa ini nggak cocok. Iritasi doang atau apa? Seperti apa sih? Nomor 1 iritasi sih. Jadi merah. Kayak gitu, iya. Bukan merah, karena itu adalah proses. Kayak gitu. Tergantung. Tapi basically sebetulnya kalau iritasi banget itu jangan deh. Kayak gitu. Karena iritasi resiko nanti jadinya hiperpigmentasi atau gelap kayak gitu. Jadi sedini mungkin kalau iritasi di stop kayak gitu. Sebulan meskipun baru 2 minggu gitu? Iya. Stop. Bukan karena sabar bro, sis. Ini 2 bulan dulu deh kita lihat gitu. Jangan. Kalau iritasi tandanya gatal, nyeri, perih lah kayak gitu, terkelupas. Di stop dulu aja. Terus ganti skincare lain. Rehatin dulu, pakai basicnya, benar-benar basic itu adalah pelembab sunscreen. Kayak gitu. Singkirkan bahan-bahan yang acid, contohnya ascorbic acid tadi, tranexamat acid, retinol kayak gitu yang bisa bikin iritasi. Stop dulu aja. Pakai gentle wash dulu atau milk cleanser kayak gitu. Berapa lama nunggunya? Nanti tunggu sampai kondisi kulitnya perbaikan sekitar 1 minggu, 2 minggu kayak gitu. Boleh mulai lagi pelan-pelan. Itu tandanya kulit kita tuh memberikan warning. Memberikan warning, pelan-pelan dong, coba dong konsentrasinya nih diturunin dulu atau gimana. Kaget gitu, ya? kaget kayak gitu. Oke.
Wah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua ya. Soalnya konsultasi bisa privilege banget gue nih, bisa konsultasi sejam lebih langsung. Lu mungkin ngantri-ngantri kali kalau dokter ini kan di klinik apa segala macam ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya hadir membersamai audiens saya lah. Insya Allah kasih solusi beneran ya. Saya jadi penengah yang baik. Siap. Kulit berminyak facial washnya, berarti tinggal lawannya dari kulit kering tadi apa gimana? Oke, kalau kulit berminyak itu boleh pakai yang busa. Pakai yang busa, pakai SLS kayak gitu. Kulit berminyak banget. Deterjen gitu. Ya deterjennya boleh dimasukin lah SLS-nya kayak gitu, surfaktannya. Berarti udah bener dong gue. Enggak gitu. Gue tuh berminyak. Jangan pakai rinso juga. Enggak, bukan. Ya Soklin lah. Pada tempatnya guys, jangan zolim sama diri sendiri. Baju ya buat baju, tadi gue bercanda aja. Nah, gue memang kulitnya berminyak. Oke. Nah, mungkin mempersingkat waktu, gue sambil sembari konsul juga tadi ya. Siap. Kan pas nih. Oke. Berarti udah bener pakai busanya yang banyak. Ya, bisa. Kayak cuman sehari 2 kali aja, jangan lebih-lebih. Boro-boro lebih, orang cuma sekali pagi sekali. Pulang mandi malam 2 kali lah, bener dong? Ya 2 kali. Wis, gue udah ngikutin fatwa Dr. Clinton, man. Udahlah, ngapain jangan sunscreen? Lebih-lebih juga. Kalau lebih-lebih itu kulit kering, malah nanti dia rebound namanya. Jadi menghasilkan minyak lebih lagi. Lah kok bisa gitu? Ya memang badan kayak gitu. Kalau misalkan dia udah biasa menghasilkan minyak, terus di wash terus minyaknya sehingga kering, jadi badan itu membaca ini kering banget. Jadi dia akan menghasilkan minyak lagi. Jadi rebound. Jadi makanya cuci muka itu terutama yang minyakan ya, kayak gitu sehari 2 kali cukup, maksimal 3 kali lah. Emang ada yang lebih dari 3 kali? Kayak gitu. Ada aja. Ngapain? Enggak, maksudnya cuci muka gak kok nyaman lebih dari biasanya, berminyak banget kayak gitu. Oh iya. Iya sih, nggak tau gue kan mandi pagi, mandi malam. Ini contoh untuk pekerjaan gue ya. Keluar pagi, pulang malam gitu kan. Ya udah, itu pun juga kadang gue ya karena udah ngerasa habis sholat isya nih, udahlah ngapain cuci muka lagi, tidur. Itu salah juga nggak? Nanti kita bahas ya. Sekalian ya pelan-pelan nih. Berarti udah bener yang berbusa. Betul. Yang apapun mereknya boleh kayak gitu, apapun mereknya. Oke, lanjut. Toner apa sih dok? Toner tuh maksudnya? Ini gue mau wakili orang-orang awam deh, laki-laki. Sekarang temanya agak sedikit laki-laki dikit deh. Oke. Tapi ada perempuannya juga ya. Perempuan gue kan campurin nih. Toner apa sih maksud toner tuh? Toner sebetulnya ya dia basicnya bahannya tuh alkohol kayak gitu. Dia untuk menurunkan pH aja sih. Kayak gitu. Ya apa maksudnya? Kenapa? Abis cuci muka terus dikasih toner kenapa? Biar kan cuci muka pH kulit kita naik jadi basah. Kayak gitu. Jadi kita turunin lagi pakai pH. Pakai toner itu. Kayak gitu. Dilap aja lap. Jangan, nggak bisa. Emang ya? Iya. Paling tunggu kulit kita menghasilkan minyak lagi. Minyak kan acid juga. Ada fatty acid dan lain-lainnya itu. Tapi agak sedikit lama, biasa dibantu toner. Kayak gitu, untuk menurunkan ke pH 5,5 yang secara cepat lah kayak gitu kita bilangnya. Kayak gitu. Apa akibatnya ketika kayak pola gue pakai pola gue deh. Mandi sembari langsung cuci muka. Udah aktivitas. Basically kalau sekarang mungkin nggak kelihatan kayak gitu, nantinya kayak gitu pada saat kita tua sering terpapar matahari nih, pada saat kita muda asik. Sorry ya, kan gue kan begini-gini kan gue tua. Loh kok gitu. Malah gitu ya. Kayak gitu. Ya kita nanti rasainnya tuh nanti ke depan. Sekarang mungkin masih oke nih. Masih proses kulit kita, sel kulit kita nih masih bisa regenerasi dengan baik. Tapi gitu udah usia angka 4, angka 5 kayak gitu, itu jauh, itu lebih kelihatan lagi. Apa maksudnya? Kayak gitu, kerutan. Kerutan. Kayak gitu. Pigmentasinya kayak gitu. Lebih proses agingnya lebih cepat. Kayak gitu. Kayak gitu. Dibandingin usia 40 yang pakai sunscreen. sunscreen. Ditegur mulu gue ya. Oke. Sama 40 yang nggak pakai sunscreen. Ini yang simple lah sunscreen ya. Itu berbeda kayak gitu. Jadi lu bisa ngeliat dok ya, untuk gue sendiri deh, lu langsung lihat depan muka gue nih, bahwa kelihatan gue kulitnya, gue to the point aja nggak apa-apa, gue mewakili kawan-kawan kok. Jadi justru ini adalah edukasi bahwa sepenting itu misalnya dari sisi sunscreen atau mungkin skincare gitu ya. Kayak 1 sampai 10 deh, nggak usah ngenakan ya. Kondisinya kita nggak usah ngebahas mengenai fisik, ganteng, jelek, bukan itunya, tapi kayak kulit sehat apa nggak sehatnya. Lu ngeliat kulit gue yang bener-bener apa adanya gue cerita, dan kan lu bisa ngeliat juga dong gue bener apa bohongan kan. Ya, bisa jadi kan ala-alanya lu pakai lo, atau mungkin lu nggak pakai lo, gitu-gitulah. Kayak gimana kondisinya? 7 ya?
Gue pikir 11. Masih oke sih. Enggak, gue berapa 11? 7. 7 sih. 7 iya. Kayak gitu. Dan kesehatannya dari mana? Pasti kayak merah ya gitu ya. Ya agak merah kayak gitu, bekas sunburn. Oh, Kayak kelihatan ya? gitu, kelihatan. Oh, makanya lu terus-terusan bilang sama gue sunscreen mulu ya. Ya, terus kontur kulitnya kayak gitu. Tapi masih ada pantulan cahayanya juga kayak gitu. Itu Iya kenapa masih 7? Ya kan lampu. Beda, tapi beda. Beda kelihatannya kayak gitu. Masih ada glowingnya berarti ya. Ya, bisa dimaksimalin lagi. Oh, makasih lo ya. Gitu. Maksimalin dempul berarti ya. Ya, Terutama yang di sini nih bekas bekas jerawat gue dulu waktu scarnya SMA. kayak gitu. Apa? Scar. Acne scar kayak gitu. Sebetulnya acne sekarang nggak terlalu dalam banget, jadi beneran konsul. Lu gak apa-apa dong. Kapan lagi gue daripada gue bayar? Acne sekarang nggak terlalu dalam. Jadi kalau misalkan contohnya dipakai bahan-bahan yang kolagen stimulator, kayak gitu ditambah treatment lagi yang kolagen stimulasi juga, contohnya kayak peeling, kayak laser CO2, kayak gitu, itu akan lebih bagus lagi kayak gitu. Oh, gue ngebayangin aja udah kayak ribet banget hidup ya. Disclaimer, Oke. bukan berarti gue ngerasa orang kaya, tapi insya Allah kalau duit kita bismillah lah bisa diupayakan, ada lah, cukup lah apa segala macamnya. Ribet banget kayaknya hidup, Dok. Gimana Balik ya? lagi habit. Awalnya saya juga kayak gitu. Sebelum jadi spesialis ya begitu juga, kayak apaan sih? Kayak gitu sama. Sunscreen nggak pernah pakai Itu, kayak kan. gitu. Tapi lu bisa kincolong glowing ini. Agak jijik juga ya gue nanya begini ya. Jijik juga ya gimana ya. Tapi lu bisa begini kenapa tuh? Skincare. Kayak gitu, skincare dan proteksi. Nanti efeknya katanya belum aja ntar 20 tahun lagi. Kita namanya enhance. Kalau proteksi itu kan untuk yang jangka panjang itu proteksi dengan sunscreen kayak gitu. Dan juga dengan kolagen stimulator lainnya kayak retinol kayak gitu. Tapi kalau kita mau enhance, yaitu masuk bahan selain sunscreen ya tadi vitamin A, vitamin C kayak gitu. Itu untuk enhance kayak gitu kesehatan kulitnya kita. Tapi untuk proteksi sunscreen. Tapi kan kimia. Kayak gitu. Kimia lu tumplek-blek dalam satu muka gitu loh. Sebenarnya gue bukan itu sih, gue lebih ke males yang pertama jujur ya. Yang kedua oke lah boleh lah, kan kayak enggak sih, kedua ada lagi bukan kimia-kimia juga. Kedua tuh kayak cowok nih ngapain sih lu? Cucok meong lo gitu kan, kasarnya gitu kan, ngapain sih lu gitu. Sebetulnya balik lagi sih kepentingan masing-masing sih maksudnya. Malu gitu kan kadang, Dok. Malu ketahuan pakai skin kan ketahuan kan pasti. Kalau sunscreen mah enggak lah. Masa sih? Enggak lah. Dempul-dempul gitu. Kayak gitu kan bisa diratain. Pakai yang cocok juga. Maksudnya dalam hal cocok tuh kayak yang nggak white cast, yang kita nyaman juga dipakainya kayak gitu. Okay. Sebetulnya pakai skincare tuh journey juga sih. Journey to the West. Oh. Journey juga. Maksudnya kita cari yang memang nyaman di kita kayak gitu. Okay. Dengan ingredients yang memang sesuai sama kulit kita. Ya itu dipandu sama dokternya kalian kayak gitu. Bukan influencer ya. Ya nggak bilang. Tonernya berarti gua atau mungkin teman-teman yang berminyak adalah yang sama ya, 5,5 juga ya, sama kayak kulit kering sama ya toner ya. Kayak gitu. Cuman ya lebih aman pakai yang di kulit berminyak kalau toner. Pakai kapas apa pakai tangan? Kayak gitu. Pakai ini apa? Kapas, cotton. Iya. Kayak gitu. Pakai kapas. Okay. Di daerah yang memerah saja apa full semua? Full Skincare aja. tuh semua ya, bukan gara-gara kayak gue fleknya di sini doang deh, ya udah di sini aja gitu. Enggak gitu ya? Semuanya aja kayak gitu. Oke. Eye cream. Eye cream sama sih. Sama ya. Oke, Sama. lanjut. Serum. Kayak gitu. Kalau untuk serum sih prinsipnya hampir sama, tapi kalau untuk yang berminyak kayak gitu lebih safe sih sebenarnya. Kalau mau pakai serum yang memang konsentrasinya lebih tinggi daripada yang kulit kering kayak gitu. Oh gitu, karena berminyak. Kayak gitu. Oke. Jadi pelembab di wajahnya itu memang udah ada kayak gitu. Lebih ditingkatin ya, agak lebih effort dikit ya dibanding yang kulit kering ya. Tapi memang disesuaikan sama kulit masing-masing. Ada juga yang sensitif juga, kulit berminyak dan sensitif. Kulit tuh agak sedikit tricky sebetulnya. Kulit agak tricky. Kalau yang sensitif ya tetap serumnya, misalnya serum vitamin C kayak gitu, start low dulu aja. Oke. Kayak gitu, walaupun memang secara teori lebih aman yang kulit berminyak. Kayak gitu. Moisturizer. Oke, moisturizer. Jangan yang terlalu oily. Jangan yang terlalu berminyak banget, greasy. Kita lihat greasy kayak nggak nyaman gitu loh. Ada sesuatu yang nempel gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi boleh pakai yang memang mulai dari gel dulu boleh. Bukan yang krim ya? Kayak gitu, bukan yang krim.
Karena krim kayak kan gitu. ada oilnya Oilnya ya. terlalu banyak, kayak Jadi gitu makin biasa itu. parah ya. Ya terlalu apa sih minyakan banget jadinya, Ah, kayak gitu. Oke. Kalau sunscreen Oke, sunscreen ada sediaan yang gel, ada sediaan yang oily, yang krim yang tadi ya. yang dempul. Kayak gitu, boleh yang gel nggak apa-apa sih. Oh, ada Kayak ya? gitu, ada. Setahu saya Tapi kalau yang berminyakan jerawat, kalau bisa sih sebetulnya hindarin terlalu banyak apa namanya skincare rutinnya itu. Jadi jangan terlalu apa ya, kalau kepada orang yang normal itu nggak apa-apa, sunscreen agak tebal 2 jari kayak gitu dosisnya. Kalau yang pada yang terlalu berminyak, takutnya nanti jadi malah komedo gitu. Makanya pakainya yang gel, dan ya kalau misalkan nggak kemana-mana kayak gitu, ya nggak usah reapply terus kayak gitu. Kecuali dia panas-panasan banget gitu. Ya. Agak si malakama sih sebetulnya kalau misalkan yang apa, yang jerawatan ya, berminyak dan jerawatan kayak gitu. Biasanya kalau saya pribadi, kalau misalkan nggak aktivitas luar, nggak panas-panasan, ya udah skip aja deh kayak gitu. Oke. Berarti kelar tuh untuk yang pagi ya, baik itu yang kering atau yang malam. Lu bisa persingkat nggak dok? Kalau untuk yang malam belum, pagi berminyak sama kering. Kalau Oke. malam dua-duanya sama nggak? Beda. Oh beda. Beda juga. Apa yang paling kayak krusial? gitu. Yang paling krusial ya. Ini kan Eh, krim malam doang kan? Facial wash langsung krim malam kan? pelembabnya kayak gitu. Oh ada juga. Ada dong. Cuci facial wash, Facial wash, Toner? kan minyaknya kan dihapus tuh. iya bekas Kayak gitu. kerja seharian debu bakteri gitu. Ya kayak gitu. Terus habis itu kan sama ya urutannya kan, apa namanya, toner, terus serum atau eye cream dulu, serum, terus moisturizer, kayak gitu udah. Yang membedakan? Nggak pakai sunscreen. Oh, dengan tipe yang sama, yang di Kenapa? pagi. Jadi bukan sepaket pagi, sepaket malam, tapi satu paket buat pagi dan malam. Cuma kecuali kalau malamnya adalah sunscreen gitu doang. Ya bedanya sunscreen, nggak pakai sunscreen kayak gitu. Lo krim malamnya apa? Kalau malam itu boleh ditambahin moisturizer, itu ada yang kandungan retinolnya. Kayak gitu, itu akan jauh lebih mengenhance kulit, mengenhance kesehatan kulit. Kayak gitu. Oke. Ini gua ringkas ya, berarti cuci muka, toner, retinol, krim malam. Sorry, krim malamnya itu mengandung retinol. Oh, Gitu. bukan day cream, night cream ya? Ya night cream sebetulnya yang mengandung ya vitamin A itu juga. Oh, si retinolnya itu. Iya, kayak gitu. Dan jangan gabung kalau misalkan pemakaian retinol itu dengan vitamin vitamin C, ascorbic acid, tranexamic acid itu kalau bisa dihindarin. Karena retinol ini itu bisa bikin iritasi juga kayak gitu. Kalau ditambah acid lagi, lebih chance untuk mendapatkan iritasi lebih tinggi. Jadi mungkin yang konsultasi yang itu, saya pakai vitamin C itu malam hari, terus tranexamat untuk mencerahkan, malam hari juga dicampur retinol, ya wajar dia iritasi kayak gitu. Jadi harus dipisahin. Kalau bisa sabun cuci mukanya pun jangan ada asidnya kayak gitu. Jadi benar-benar murni untuk ngebersihin minyak aja kayak gitu. Terus pakai serum, contohnya ya serum antioksidan, boleh vitamin E kayak gitu. Oke. Krim malamnya boleh yang mengandung retinol. Kayak gitu, sebenarnya simple aja sih. Gitu. Menurut lu simple, menurut gue keder nih, dari tadi gue denger kayak ribet banget hidup ya. Ribet ya. Ya. Dapat teman-teman semua ya. Untuk malam tadi ada mau tambahin lagi nggak, Dok? Paling kalau mau ada tambahan krim racikan dokter lah kayak gitu ya. Ibaratnya yang lagi sedang hits inilah ya, kayak gitu, yang sedang dibicarakan. Oh, jadi boleh kalau teman-teman ngeracik sama lu, boleh, Dok? Ya boleh aja sih Boleh kalau aja. racik. Kayak gitu. Bisa aja kan kalau mau konsultasi langsung aja ke IG-nya Dr. Clinton, bener gak sih? Jangan di IG juga. Di mana sih? Oh, datang ke klinik. Klinik aja. Lu di mana sih kliniknya, prakteknya? Saya di RH. Oh, di RH. Kelapa Dr. Roni Handoko. Yes, betul. Iya. Oh, RH Kemanggisan. RH Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oh, iya. Gue malah baru tahu gue. Oke. Soalnya kita nggak boleh kayak ngeracik, ngebuka resep kayak gitu langsung di foto kayak gitu. Sebetulnya nggak boleh, kan harus ada SIP-nya juga, kayak gitu, di suatu tempat praktek kayak gitu. Iya, nggak bisa asal juga ya, kayak di rumah apa segala macam ya. Tempat yang ada pelangnya berarti ya, atau izin ya. Iya, izinnya. Gitu. SIP ya.
Bukan nggak mau nih guys. Oh iya. SIP apa sih? Surat izin facial praktek. wash. Woi, Enggak bukan. praktek. Oh praktek. Nanya. Salah mulu kayaknya gue. Ya, surat izin praktek. Surat izin praktek. Oh, siap. Dapat ya guys ya. Berarti di RH udah dari lama ya? Udah enggak, RH udah dari gue SMA dari zaman dulu ya. 90-an. Iya. Pertama kali. Gue pernah yang ke Kemanggisan tuh. Lah, fun fact ya, ini bukan karena ada dokter Clinton ya. Bini gue pakai RH. Kalau yang gue baca ya dia digeletak di mejanya yang fantastis itu loh, yang ini apa sih nih isinya kayak ribet banget kayak hidup perempuan gitu ya. Itu dia pakai RH. Gue nggak tahu ya, maaf kalau sekarang udah mungkin ganti atau gimana, tapi enggak kok dia RH. Berkali-kali kok setiap habis kantor gue, misalnya dia ngikut sekalian dia driver gue bawa ke aku mau ke RH gitu-gitu. Drivernya juga pernah. Enggak kantor. Habis kantor gue dia nganter sono gitu. Ini bukan di endorse ya guys, tapi emang bini gue juga kayak gitu udah lama sih kayaknya sih. Nah anyway berarti kalau untuk gue pribadi dok, maksudnya sebenarnya kayak gue tuh terakhir ya di ujung obrolan nih kita tutup nih ya. Oke. Mungkin ada yang merasakan hal yang sama, makanya gue pengen bantu mereka juga lagi nonton gitu ya. Alhamdulillah gue nggak pernah, gue jerawatan parah waktu SMA, cerita dikit ya, parah separah-parah kayak parutan, wah amburadul lah segala macamnya, gitu. Dan gue lupa lah udah semua dokter muka udah gue samperin. Ini nanti ada alasannya kenapa gue sekarang kayak ya udah gitu ya. Nah ini ada banyak faktor sih sebenarnya. Ganti sana ganti sama nyokap tuh, wah abis nggak karu-karuan, ya kan begini ya alhamdulillah kami ada keluarga yang cukup dan ada lah. Jadi nyokap wah kasihan tuh anaknya segala macamnya udah muter, parah gue pakai wah nggak karu-karuan. Mungkin gue juga dulu kayak asal juga kali ya cara-caranya apa segala macamnya. Oh handukan apa handuk khusus karena bakteri, macam-macam lah. Guys lu pokoknya insya Allah ya A sampai Z-nya gue dia lebih hatam lah begitu-begituan. Nah, handuknya begini, jangan dipegang tangannya begini, sampai yang digosongin mukanya apa sih? Piling. Gak tau lah. Teman-teman SMA gue pasti tahu lah. Hitam gitu full. Biasanya piling. Piling ya, gue gak tahu nama-namanya. Tahun 90-an bukan? Iya betul. Enggak lah gila loh. 2000-an lah, 2005 biasa gitu. Piling sih. Piling ya. Gitu. Terus jadi kayak kulit mati gitu. Ya, terkelupas gitu, itu piling. Enggak ngefek lagi udah abis itu. Enggak macam-macam lah udah. Nah, jerawat timbul sampai 2000 gue nikah 2016 ya. Soalnya 2016 udah enggak ada sih. Pokoknya umur-umur pas 30-an deh. Enggak sih, 29, 28, 29 gitu. Anggaplah 30. Waktu itu ada yang ngomong juga. Ada yang di kubu-kubu yang saat ini ada yang gue bilang komunitasnya yang bukan anti skincare tapi kayak enggak, pokoknya itu udah akan hilang sendiri deh. Gitu-gitulah. Itu sama tuh pemikirannya di gua waktu itu umur 30 udah aman semuanya. Bener dong. 30 stop. Nggak ada tumbuh jerawat sama sekali sampai detik ini. Betul. Alhamdulillah gitu kan, bersyukur gue. Nah, gue mikir bahwa kayak gue nggak pakai malah berhenti jerawatnya. Betul. Apa mungkin hormon umur apa segala macam kali ya. Berarti kan kalau gue pakai khawatirnya kenapa-napa. Kemarin sempat ada yang bilang juga, semakin lu pakai tuh skincare semakin parah kondisi muka lu. Tergantung. Nah, makanya ya, gue tahu lu pasti akan counter gitu. Tapi ini gue juga disclaimer mewakili bukan kata semua atau mungkin bawa nama dokter, enggak. Kubu-kubu tertentu lah. Semakin parah. Nah itulah kenapa tadi ceritanya. Jadi gue gabungin menjadi dalam satu bagian ya. Males, laki ngapain, apalagi tadi ya. Ribet. Semuanya segala macamnya. Plus yang masih gue pegang sampai detik ini pun juga ketika gue pakai, gue berkaca traumatik waktu zaman dulu ketika gue berskincarean parah, malah parah gitu muka gue. Tapi begitu gue pas capek, bener-bener segitunya gue dok, hilang. Nah semua digabungin, khawatir juga trauma malah balik lagi apa segala macamnya, plus malas plus ini apa segala macamnya, itu gue ngapain? Pakai, itu kan kondisinya. Tapi memang gue punya concern sendiri dok, yaitu bekas jerawat. Bekas jerawat, sebenarnya gue ngaca juga kayak ya jiwa laki gue juga ya udah sih bodo amat sih gitu. Selagi nggak yang betul, kayaknya mau laki mau perempuan kalau jerawatan parah kan mengganggu ya. Betul. Kalau gue mikirnya mindset gue muka ya jerawat, yang untuk menjadi masalah ya. Ya merah, bopeng, bekas jerawat, bolong-bolong kan kalau di zoom tuh pasti ada aja nih. Bekas jerawat gue apa segala. Ya udah sih gitu. Nah salah nggak sih pola pikir gue begitu? Salah. Wah. Anda mau jualan pasti kan? Enggak. Aku enggak jualan nembak aja. Gue nembak aja nih mas ini.
saya jadi penengah yang baik lagi. Oke, gimana tuh? Kayaknya memang pas waktunya pada saat berhenti usia 30. Kayak gitu. Iya sih. Itu memang kita bilang hormonal. Laki-laki itu 30, 35 itu dia pasti akan membaik. Makanya kalau saya selalu edukasi, bilang ke pasien yang jerawatan kayak gitu, ini part of puber. Memang part salah satunya itu. Harus dilewatin dan harus dicegah untuk jerawatnya, yaitu dengan pemakaian skincare rutin kayak gitu. Jadi percuma umur 23 tahun diemin aja udah tinggal nunggu 7 tahun lagi. Enggak, ini bego-begoannya aja begitu deh. Soalnya nggak akan ngaruh juga gitu. Jangan. Karena kalau misalkan terjadi jerawat, apalagi yang memang dia jerawat yang nodul, kita bilang yang gede-gede. Dulu gue begitu. Jadinya scar. Itu yang kita nggak mau. Makanya bekas imbas dulu ya? Ya, jadi sampai usia yang hormonnya stabil, kita bilangnya, bahasa awamnya lah, stabil hormon. Kayak gitu. Kita cegah gimana biar meminimalisir jerawatnya itu. Kayak gitu. Dan memang itu butuh journey lagi tadi. Yang aku bilang skincare itu ya journey lah. Kayak gitu. Jadi harus ya agak sedikit cocok-cocokan juga. Kayak gitu. Ada yang bisa base-nya pakai gel, base-nya pakai krim kayak gitu. Kayak ya itu kita harus cari tahu dulu. Kayak gitu. Enggak semua ternyata teori kan tadi tuh yang saya bilangin. Ternyata kenyataannya enggak segampang itu. Jadi yang orang yang berjerawatan, yang berminyak kayak gitu, dia kita kasih yang gel kayak gitu, itu nggak bisa, malah makin kering, malah jerawatan lagi kalau kering. Kayak gitu. Jadi kita harus cari yang di tengahnya. Jadi betul-betul makanya kalau ke dokter tuh jangan pindah satu. Jadi harus sabar. Kayak gitu. Jadi harus sabar. Tapi kalau iritasi ganti dokternya apa ganti skincare-nya? Diskusi lagi sama dokter. Kok ini iritasi, Dok? Kayak gitu. Ada alternatif nggak kayak gitu? Oke. Gitu. Berarti tetap harus pakai, guys. Buat laki-laki, terutama yang berjerawat dan cukup severe, cukup parah. Kayak gitu. Kita nggak mau jadi bopengnya itu sih sebetulnya. Iya. Tapi bopeng katanya udah nggak bisa sembuh. 100% nggak bisa. Berarti percuma dong yang ditusuk terus buat ngangkat. Gitu ya. Dihancur-hancurin. Tuh kayak gitu-gitu tuh yang gue bikin malas juga tuh. Digesek-gesek sampai berdarah-berdarah gitu percuma dong. Microneedling gitu ya. Itu kan katanya buat bopeng kan? Iya. Dibedarahin dulu baru ntar kita ngambil sel apa sih? Plasma. Biasanya itu plasma bukan? Kita PRP ya namanya. Itu dikasih di situnya untuk ngaruh growth factor. Sebetulnya sih ngaruh. Kayak studinya udah banyak banget juga ngaruh. Tapi memang nggak bisa memperbaiki 100% kalau scar. Sama seperti flek. Kayak gitu. Berarti pasrah aja? Ya, untuk kondisi itu pasti ada optimalnya. Optimal dari treatment. Jadi mau diapain aja ya dia akan masih ada sisa-sisanya. Setidaknya nggak separah yang sebelumnya gitu. Oke. 80% perbaikan itu udah oke banget sih kalau scar ya. Kayak gitu. Apalagi yang sampai dalam-dalam banget. Iya tahu gitu. Banget tuh, sering lihat tuh gue tuh. Kasian juga sih mereka yang lagi berjuang. Apa sih pejuang bopeng ya? Apa sih? Pejuang bopeng, pejuang jerawat. Iya, pejuang jerawat. Iya kan? Tapi lu percaya nggak dong? Gue punya teman laki dari gue SMA, gue kenal banget mukanya, masih hafal gue juga nih. Ya gue nggak usah sebut nama karena takutnya kan kayak kesannya ini ya apa namanya menspesialkan dan mendiskriminasi yang lain gitu ya. Karena pasti tahu lah, teman-teman juga pasti tahu lah teman-teman kita yang dimaksud apa gitu, siapa gitu. Dia nggak pernah cuci muka pakai sabun. Dia enggak, gue ngomong langsung sama dia. Waktu zaman SMA tuh ketemu lagi nggak lama, gue nggak pernah gitu-gitu dar. Udah putih. Kayaknya nih dambaan pejuang-pejuang jerawat dan lain sebagainya nih kalau lihat mukanya dia. Gue nggak usah sebut lah ya. Tapi itulah. Kalau lo mau tahu lo DM gue lah. Ya nanti gue kasih tunjuk nih orangnya gitu ya. Putihnya dapet, gantengnya dapet, gak ada bolong-bolong, gak ada jerawat satupun, gak pernah pakai skincare, mandi langsung handukan. Gua tahu pasti lu mimpinya pengen kayak begitu. Itu kenapa dok? Hormon? Iya, stabil. Gua tahu dia nggak bohong, gitu. Bukan bohong. Gua tahu banget lah, cuek gue tahu, nakalnya bareng gue tahu. Nakalnya bareng. Maksudnya dia kayak berangsak aja udah, main bola, tidur nginep, nggak ada peduli sama muka-mukanya. Kita masih cuci muka, masih begitu-begitu. Ya, kenapa dok? Ya balik lagi tiap orang beda-beda. Kayak gitu dari segi hormonal, kita kan manusia kan sebetulnya kan bongkahan hormon sebetulnya.
Iya. Kayak gitu, emosi kita itu semuanya aktivitas semuanya, aktivitas kelenjar minyak, rambut kita itu kan Oke. di itu dengan hormon. Ya, Kayak coba, gitu. ini gue unjukin aja kalau gitu ya. Ah. Ini tapi gue malu aja ya. Iya, Maksudnya kan iya. gue takut diskriminasi lah kan, Oke. banding-bandingin kayak temen lu mentang-mentang ini, mentang-mentang itu. Sensitif kan. Wah, berarti kita ini berarti bukan temen lo dong, jadi males gue. Dia masuk. Nah, ini orang ini. Nah, lu bisa lihat. Oke. Tapi gue nggak tahu ya kalau foto gini kan pasti kan ada kamera, efek apa sih, kamera, filter atau segala macam. Beauty efeknya. Enggak juga sih, dia sama laki aja Oh, udah, iya, enggak iya, gitu. iya. Gue tau lah pokoknya ini insya Allah objektif ya. Oke. Ya, lu cari di mana yang kelihatan muka-mukanya. Ini cowoknya ya, jangan bininya. Oh iya. Ini di Instagram ya, lu lihat. Maksudnya beneran atau lu bisa identifikasi nggak bahwa ini mukanya emang, kalau gua percaya lah dia nggak pakai begitu-begituan, tapi kok bisa gitu loh dengan tipe muka begitu nggak kenapa-napa. Itu sehat nggak sih sebenarnya menurut lu? Kelihatannya sih aman-aman aja ya, putihnya dapat, gantengnya dapat, ini segala macamnya. Sehat nggak sih? Cari-cari yang tahu deh mana foto yang bisa teridentifikasi secara jelas. Dari SMA dok, begitu aja deh mukanya. Dari SMA sampai ketemu belakangan ini atau mungkin beberapa waktu yang lalu, baik itu sengaja atau nggak sengaja. Tapi pola hidupnya sehat ya memang ya. Pola hidup dalam arti apa nih? Makannya. Oh, gua nggak. Kayak gitunya, olahraga. Ya mungkin kali ya. Gitu. Emang ya? Mungkin Ngaruh bisa ya? ngaruh banget dari makanan. Oh, gitu kayak ya? gitu, dari aktivitas dia sehari-hari kayak gitu. Itu kelihatan dia olahragawan nggak? Ya nggak tahu sih dari postingan. Kelihatan iya sih. Kelihatan iya sih ya. Iya. Itu ngaruh. Tapi yang olahragawan juga jerawatan juga pasti ada. Ada. Balik lagi ke tipe kulit orang beda-beda. Kalau kulit biasanya ke normal. Ini normal. Normal kayak gitu. Tuh kan bisa begitu tuh orang. Entah normal to dry atau normal to oily ya. Kayak gitu. Tapi kalau jarak deket sih kayaknya dia nggak berminyak, kagak kering juga. Iya bener ya? Normal biasanya. Iya, gue tau gitu. banget dari zaman SMA. Kalau tipe kulit kayak gini emang dambaan. Tuh kan? Gitu. Mau pakai sabun batang atau apa juga nggak apa-apa. Iya, dia cerita kagak. Gue dari badan itu gue juga, ya mungkin bukan terinspirasi ya. Kan gue bilang tadi kan dari sabun badan, sabun cair ke muka aja segala macam ya. Terus begitu gue iya kagak jerawat ya. Ya udah gue bablas aja terus sampai sekarang. Betul, mungkin resikonya adalah mungkin kontur atau apalah istilahnya itu yang kena merah apa segala. Udahlah daripada gue kayak mengingat gue jerawatan lagi, gue malah nggak mau ini mendingan begini aja udah deh gitu. Gue pikir alhamdulillah bersyukur. Tapi tipe kulit kayak yang temannya Mas Der ini, itu kalau di treatment tuh bagus banget. Malah jadi lebih bagus. Lah kan udah bagus. Jauh lebih bagus. Malah merah-merah. Kayak gitu. Enggak, tergantung treatmentnya apa. Kayak gitu. Lebih enak kalau misalkan kita dapat pasien yang tipe kulitnya kayak gitu. Oh gitu. Betul. Enak banget tuh ya, udah begitu ya. Orang Nggak- kaya nggak- lagi sekarang. nggak perlu. Oh gitu. Bukan, Kenapa kaya aja? bukan, maksudnya kayak hidupnya udah nggak habis buat skincare. Kan ada kan yang banyak duit kan skincare katanya sampai juta-jutaan tuh apa segala macem kan. Sebenarnya sih kalau yang juta-jutaan Jadi menurut saya sih over juga sih. Over ya? Kayak gitu. Nggak semua yang mahal itu bagus, nggak semua yang jelek itu, nggak semua yang murah itu jelek kayak gitu. Jadi kalau di RH berapa? Langsung jadi jualan gue nih. Ini nggak di endorse gue ya. Kira-kira berapa sih kisaran? Boleh ditanya langsung ke Siap, Dr. Clinton. Mudah-mudahan memberikan dan kasih solusi buat para penonton. Ya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Insya Allah ya, kalau memang ada yang kurang-kurang lo tinggal komen aja di bawah, nanti gue coba sampein, gue screenshot, gue WA ke beliau, lalu nanti gue coba ada kesempatan gue coba kasih tahu lagi ilmu-ilmu yang diterapin sama orang-orang atau narasumber yang hadir kasih solusi. Siap. Ada yang mau tambahin dok? Cukup sih. Siap kalau gitu. Mantap kalau gitu ya. Saya melihat wajah dia nih kayak apa ya? Kayak ada masa depannya gitu loh. Cerah gitu. Amin. Siap. Kita kasih solusi.